saya Nur Cahaya Putri. Perkenalkan, nama saya Kiran Bayana. Perkenalkan, nama saya Galsa Telabi. Perkenalkan, nama saya Muharia Putra Ramadan. Kami dari kelompok 4. Dan kami ingin menjelaskan apa itu pemrosesan data dan siklus yang terjadi dalam CPU dalam pemrosesan data. Yang pertama, pengertian pemrosesan data. Dilansir dari Simple-Learn, pemrosesan data adalah metode mengumpulkan data primer atau data mentah untuk diterjemahkan menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan. Pemrosesan data memiliki tahapan rangkaian mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan data. Pemrosesan data sangat penting bagi berbagai bidang untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih baik. Melalui tahapan pemrosesan, data akan dikonversi menjadi format yang lebih mudah dibaca, seperti menghasilkan grafik, bagan, dan berbagai dokumen. Data akan diproses dan menghasilkan informasi yang berguna sehingga pengguna bisa memahami dan menggunakan data tersebut. Proses pemrosesan data ini biasanya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak atau aplikasi tertentu agar data yang diproses lebih efisien dan akurat. Yang kedua, pemrosesan data. Siklus pemrosesan data terdiri dari serangkaian langkah dari mana data primer dalam kurung input dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses dan ditindaklanjuti. Rangkaian ini umumnya terdiri dari pengumpulan data, kemudian data akan dianalisis, disimpan, dan diproses, sehingga menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna. Siklus pemrosesan data seringkali berulang. Hal tersebut karena data yang dikumpulkan dapat berubah-ubah seiring waktu. Maka, dari itu, siklus pemrosesan data akan terus berlanjut dan selalu diperbarui data agar tetap relevan. Berikut ini penjelasan rangkaian siklus pemrosesan data. Yang ketiga, pengumpulan data. Langkah pertama dalam siklus pemrosesan data adalah pengumpulan data primer atau data mentah. Beragam jenis data akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Data-data akan diproses, harus dikumpulkan dari sumber yang jelas dan akurat, sehingga dapat menghasilkan program yang valid dan dapat digunakan. Yang keempat, penyaringan data. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah proses pembersihan atau pemilihan data. Dalam tahapan ini, data akan melalui proses penyaringan untuk mengetahui data mana yang tidak perlu dan tidak akurat. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya data yang dengan berkualitas tinggi yang bisa dimasukkan dalam unit pemrosesan sehingga dapat mulai menyusun hasil dan informasi dengan kualitas sebaik mungkin. Input. Pada tahap ini, data primer akan diubah menjadi data yang dapat dibaca mesin dan mulai dimasukkan dalam unit pemrosesan. Pemrosesan data pada langkah ini, data primer akan mulai dalam tahapan pemrosesan. Data menggunakan mesin dan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Setiap data akan memiliki proses berbeda tergantung pada sumber data yang sedang diproses serta tujuan penggunaannya. Output. Selanjutnya, data yang telah ditransmisikan akan ditampilkan pada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami dan dibaca seperti grafik, tabel, file faktor, audio, video, dokumen, dan lain sebagainya. Bentuk keluaran ini dapat disimpan dan diproses lebih lanjut dalam siklus pemrosesan data berikutnya. Yang terakhir, penyimpanan. Langkah terakhir selanjutnya adalah proses penyimpanan. Di tahapan ini, data akan disimpan, dianalisis, dan disimpan dalam sistem penyimpanan yang tepat. Data-data yang tersimpan akan digunakan sebagai input dalam siklus pemrosesan data berikutnya secara langsung. Jenis pemrosesan data. Dalam pemrosesan data terdapat jenis-jenis istilah pemrosesan data. Berikut ini jenis-jenis siklus pemrosesan data berdasarkan penggunaan dan contohnya. Batch processing. Jenis pemrosesan data ini akan mengumpulkan data dalam skala besar. Metode ini akan menyelesaikan tugas secara berulang dalam volume tinggi dan berkala. Contoh
Contoh penggunaannya terlihat pada sistem pengkajian real-time processing. Di sini data akan diproses secara cepat dalam hitungan detik saat input diberikan. Umumnya, metode ini menggunakan data dalam skala kecil. Contohnya terlihat dalam sistem penarikan uang di ATM. Online processing, metode ini akan dimasukkan data secara otomatis ke dalam CPU dan biasanya digunakan untuk pemrosesan data secara terus-menerus. Contohnya pengenaan barcode. Multiprocessing. Multiprocessing adalah kemampuan pemproses komputer yang dilakukan sistem komputer. Jenis pemrosesan data ini dikenal juga sebagai pemrosesan paralel. Contoh hasil data ini terlihat pada aplikasi perkiraan cuaca. Time sharing. Time sharing merupakan distribusi proses metode berdasarkan waktu. Dalam hal ini, metode ini mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam suatu waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Cara kerja CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian penting dari setiap komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Ini juga dikenal sebagai otak komputer karena itu yang mengontrol seluruh proses yang terjadi di dalam komputer. Berikut ini adalah cara kerja CPU yang perlu dipahami. 1. Multi-core processor. Sebuah CPU dapat memiliki lebih dari satu inti kerja yang memungkinkan komputer untuk mengeksekusi lebih dari satu instruksi sekaligus. Ini dapat meningkatkan kinerja komputer secara signifikan. Misalnya, jika sebuah CPU memiliki dua inti kerja, maka komputer dapat mengeksekusi dua instruksi sekaligus. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berat. Yang kedua ada hyper-threading. Cara kerja CPU selanjutnya ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi CPU dengan memungkinkan satu inti kerja untuk mengeksekusi lebih dari satu instruksi sekaligus. Hyper-threading mengizinkan CPU untuk mengeksekusi dua thread instruksi sekaligus. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi CPU namun tidak sebesar multiprosesor. Yang ketiga ada GPU atau Graphic Processing Unit. GPU merupakan CPU yang dirancang khusus untuk menangani tugas komputasi yang berat dan kompleks seperti pemrosesan grafis atau pembelajaran mesin. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja komputer dan membantu CPU dalam menyelesaikan tugas yang berat. Karena GPU memiliki jumlah core yang lebih banyak dibanding CPU. Kemudian yang keempat ada parallel processing. Cara kerja CPU selanjutnya ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengeksekusi lebih dari satu instruksi sekaligus dengan menggunakan lebih dari satu CPU atau GPU. Hal ini dapat meningkatkan kerja komputer dengan signifikan, terutama dalam menyelesaikan tugas yang berat. Yang kelima ada virtualization. Virtualisasi memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih dari satu sistem operasi sekaligus dalam lingkungan yang terisolasi. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak aplikasi dan meningkatkan kinerja. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer dan membuat tugas administrasi lebih mudah. Yang keenam ada SAS memory. SAS memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Ini dapat meningkatkan kinerja komputer karena CPU dapat mengakses data yang diinginkan dengan lebih cepat daripada harus mengambil data dari memori utama, RAM. SAS memory terdiri dari 3 tingkatan, L1, L2, dan L3. Tingkatan L1 adalah SAS memory yang paling dekat dengan CPU dan paling cepat, sedangkan tingkatan L3 adalah yang paling jauh dan paling lambat. Kemudian yang ketujuh ada Instruction Set Tool atau ISA. Cara kerja CPU selanjutnya ini adalah ISA, yang merupakan set instruksi yang digunakan oleh CPU untuk mengeksekusi perintah dari sistem operasi atau aplikasi. ISA dapat berbeda-beda antar jenis CPU dan kompatibilitas dengan sistem operasi dan aplikasi tergantung pada
ISA yang digunakan. Kemudian yang kedelapan ada clock speed. Clock speed adalah jumlah siklus kerja yang dilakukan oleh CPU dalam 1 detik. Semakin tinggi clock speed suatu CPU, semakin cepat ia dapat mengeksekusi instruksi. Namun, clock speed tidak selalu menentukan kinerja CPU, karena faktor lain seperti jumlah inti kerja, cache memori, dan ISA juga mempengaruhi kinerja. Kemudian yang ke-9 ada power management. Power management adalah teknologi yang digunakan untuk mengatur konsumsi daya CPU. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi panas yang dihasilkan oleh CPU. Beberapa teknologi power management yang digunakan adalah dynamic voltage and preventive scaling atau yang disingkat sebagai DVFS dan advanced power management atau APM. Namun perlu diingat bahwa setiap komputer memiliki konfigurasi yang berbeda dan dapat memerlukan teknologi yang berbeda untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Sebaiknya melakukan riset dan konsultasi dengan ahli untuk menentukan teknologi yang tepat untuk konfigurasi komputer Anda. Tadi penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan dalam sebuah kata ikan teri campur kuah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.